Aku sudah muak membiayai hidupmu. Mulai besok semua uangku tak lagi buatmu. Teriakan itu menggelegar di ruang tamu yang biasanya tenang. Aris berdiri tegak dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Wajahnya merah padam bukan karena marah, melainkan karena kesombongan yang meluap. Di tangannya, sebuah surat keputusan pengangkatan sebagai senior manager digenggam erat, seolah-olah itu adalah tiket menuju kasta dewa. Maya, yang sedang melipat baju di sofa, hanya terdiam. Dia tidak menangis. Dia tidak membalas. Dia hanya menatap suaminya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. "Kamu dengar tidak?" bentak Aris lagi. "Selama 5 tahun ini kamu hanya jadi parasit. Makan, tidur, belanja pakai uangku. Sekarang posisiku sudah tinggi. Aku butuh istri yang berkelas, yang bisa menunjang karierku, bukan ibu rumah tangga yang bau bawang seperti kamu." "Jadi, kamu ingin kita pisah harta?" tanya Maya lembut, suaranya sedingin es. "Bukan cuma pisah harta. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Urus dirimu sendiri. Cari kerja sana, kalau ada yang mau menerima sarjana pengangguran sepertimu." Aris tertawa mencemooh, lalu melenggang masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Maya menarik napas panjang. Dia menatap ponselnya yang bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris pribadinya, "Ibu Komisaris, semua dokumen pengalihan aset perusahaan atas nama Pak Aris sudah siap dibatalkan sesuai instruksi Anda." Maya tersenyum tipis. "Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya, Aris." Pagi itu Aris berangkat dengan langkah angkuh. Dia sengaja tidak sarapan di rumah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah lepas tangan dari Maya. Di kantor, dia memperlakukan bawahannya seperti budak. Dia merasa dunia ada di genggamannya. Namun, keanehan dimulai saat jam makan siang. Kartu kredit korporatnya ditolak. "Maaf, Pak Aris, limitnya tidak mencukupi atau mungkin sudah diblokir oleh pihak pusat," ujar pelayan restoran mewah itu dengan sopan namun mematikan. Aris tertawa gugup. "Mustahil. Saya baru saja naik jabatan." Dia mencoba kartu pribadinya. Gagal. Dia membuka aplikasi mobile banking. Saldonya? 0 rupiah. Darah Aris berdesir. Dia segera menelepon Maya, tapi nomornya tidak aktif. Dengan amarah yang membuncah, dia memutuskan pulang lebih awal untuk memaki istrinya. Dia pikir ini adalah sabotase kecil dari Maya yang cemburu. Sesampainya di depan rumah, Aris mengeritkan dahi. Pagar rumahnya terbuka lebar. Sebuah truk besar baru saja melaju pergi. "Maya, apa-apaan ini?" teriaknya sambil berlari masuk. Begitu pintu utama terbuka, Aris teriak histeris. Rumah mewah itu kosong melompong. Tidak ada sofa Italia, tidak ada TV 85 inci, bahkan lampu gantung kristal di ruang tamu telah dicopot hingga menyisakan kabel yang menjuntai. Namun yang paling mengerikan adalah sebuah papan pengumuman besar yang berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. "Rumah ini adalah milik PT Maya Kusuma Karya. Masa sewa Anda telah habis karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh penyewa." Aris jatuh terduduk di atas lantai semen yang dingin. Dia baru ingat, dia tidak pernah membeli rumah ini. Dia hanya menandatangani dokumen yang diberikan Maya 5 tahun lalu, yang katanya adalah hadiah pernikahan. Dunia Aris seolah runtuh dalam hitungan detik. Suara dingin direktur utama di seberang telepon masih terngiang, berdenyut di pelipisnya seperti martil yang menghantam beton. "Ijazah palsu? Itu fitnah." Aris berteriak pada ruang tamu yang kosong melompong, suaranya menggema tragis menabrak dinding-dinding polos yang kini tak lagi dihiasi wallpaper sutra pilihan Maya. Dia mencoba menarik napas, namun yang masuk ke paru-parunya hanyalah debu sisa pengangkatan furnitur. Otaknya berputar cepat. Bagaimana mungkin kantor tahu? Selama 7 tahun berkarir, dokumen itu terkunci rapat di brankas pribadinya di rumah ini. Dia segera berlari menuju ruang kerja di lantai 2. Kosong. Brankas besi itu pun lenyap, hanya menyisakan bekas kotak di atas lantai kayu yang kini tampak kusam. "Maya, sialan kau, Maya," raungnya. Aris merogoh saku, tangannya gemetar hebat saat mencoba menghubungi nomor istrinya untuk ke-100 kalinya. Tetap dialihkan. Dia kemudian mencoba menghubungi nomor mertuanya, namun yang terdengar hanyalah nada sibuk.
Dia telah diblokir secara total. Kehancuran di kantor. Tanpa sempat berganti pakaian, masih dengan kemeja kerja yang mulai kusut oleh keringat dingin, Aris memacu mobilnya kembali ke kantor. Mobil BMW seri 5 itu adalah satu-satunya aset yang tersisa, atau begitulah pikirnya. Sesampainya di lobi kantor, tatapan para karyawan yang biasanya menunduk hormat kini berubah menjadi bisik-bisik yang tajam. Aris mengabaikan mereka dan langsung menuju lift eksekutif. Namun, saat dia menempelkan kartu aksesnya, mesin itu mengeluarkan bunyi PIP merah yang nyaring. Akses denied. Pak Aris? Maaf, instruksi dari HRD, akses Bapak sudah dibekukan sementara menunggu investigasi internal. Ujar seorang petugas keamanan yang biasanya selalu membukakan pintu untuknya dengan senyum lebar. Kini, wajah petugas itu datar, bahkan cenderung merendahkan. Kamu tahu siapa saya? Saya senior manajer baru. Buka pintunya, bentak Aris, harga dirinya yang terluka membuatnya bertindak impulsif. Justru karena Bapak senior manajer, prosedur ini harus ketat. Silakan lewat lift umum dan melapor ke lantai 4, balas petugas itu dingin. Dengan langkah gontai dan wajah semerah kepiting rebus, Aris berjalan menuju lift umum. Di dalam, dia berpapasan dengan Randy, saingannya yang selalu dia remehkan karena hanya lulusan universitas lokal sementara Aris, secara ilegal, mengaku lulusan luar negeri. Wah, Pak Aris, kabar burung terbang cepat ya. Randy tersenyum miring sambil merapikan jasnya. Katanya ada masalah dengan verifikasi ijazah dari universitas di Australia itu, padahal saya baru mau mengucapkan selamat atas jabatan barunya. Aris mengepalkan tinju. Jangan sok tahu, Randy. Ini hanya masalah administratif. Oh ya? Saya dengar yang melaporkan ke pihak HRD adalah salah satu pemegang saham utama kita. Secara anonim. Katanya, dia punya bukti asli ijazahmu yang sebenarnya hanya lulusan kursus komputer 6 bulan. Menarik, bukan? Pintu lift terbuka. Aris keluar dengan lutut yang terasa lemas. Pemegang saham utama? Siapa? Pertemuan yang menghancurkan. Di ruang rapat utama, Direktur Utama, Pak Surya, sudah menunggu dengan tumpukan dokumen di depannya. Di sampingnya duduk seorang pengacara yang tampak sangat formal. Duduk, Aris, perintah Pak Surya tanpa basa-basi. Pak, ini semua salah paham. Saya bisa jelaskan? Tidak perlu penjelasan. Kami sudah menerima salinan asli transkrip nilaimu dari kampus yang asli di Jakarta, bukan Sydney. Dan yang lebih mengejutkan lagi. Pak Surya menatap Aris dengan tatapan kasihan yang membuat Aris ingin menghilang dari bumi. Perusahaan ini baru saja diakuisisi 40% sahamnya oleh sebuah konsorsium baru pagi ini. Aris mengerutkan dahi. Apa hubungannya dengan saya? Pemilik baru itu meminta audit menyeluruh terhadap semua level manajerial. Dan namamu adalah yang pertama diminta untuk diperiksa secara mendalam. Aris, kamu diberhentikan secara tidak hormat efektif detik ini. Dan perusahaan akan menuntutmu atas penipuan dokumen. Dunia Aris menjadi gelap sesaat. Siapa pemilik baru itu? Pak Surya menghela napas. Namanya tidak muncul secara pribadi, tapi diwakili oleh Kusuma Group. Kamu kenal? Kusuma. Nama belakang Maya. Tapi itu tidak mungkin. Maya hanyalah anak yatim piatu yang dia nikahi karena kasihan. Setidaknya itu yang selalu Aris katakan pada teman-temannya. Pulang ke ketiadaan. Aris berjalan keluar gedung kantor dengan sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Hujan turun dengan derasnya, seolah mengejek nasibnya yang berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia menuju parkiran, namun mobil BMW-nya sudah tidak ada di sana. Sebagai gantinya, ada seorang pria berseragam leasing yang menunggu. Pak Aris? Mobil ini ditarik karena pembayaran bulanannya yang menggunakan rekening perusahaan atas nama PT. Maya Kusuma telah dihentikan, ujar pria itu sambil menunjukkan surat penyitaan. Tapi itu mobil saya. Secara dokumen, ini milik perusahaan istri Anda, Pak. Silakan hubungi bagian hukum mereka. Aris berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, memeluk kotak kardus yang sudah lembek terkena air hujan. Dia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan,
dan tidak punya kendaraan. Dia merogoh kantongnya dan menemukan sebuah kunci kecil yang terselip di dompetnya. Itu adalah kunci apartemen tua yang dulu dia sewa sebelum menikah dengan Maya. Satu-satunya tempat yang belum sempat dia banggakan atau dia pamerkan. Dia memesan taksi dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Pikirannya kosong. Dia hanya ingin tidur dan berharap ini semua adalah mimpi buruk. Dinginnya pendingin kabin pesawat tidak mampu mendinginkan kepala Aris yang terus berdenyut. Ia duduk di kursi kelas ekonomi paling belakang, sebuah penghinaan bagi pria yang baru kemarin merasa dirinya adalah penguasa ibu kota. Tiket yang dikirim Maya ternyata adalah tiket promo sekali jalan. Aris terpaksa menjual jam tangan Rolex, yang ternyata KW Super, baru ia sadari saat toko pegadaian menolaknya, hanya untuk modal ongkos taksi ke bandara dan uang saku ala kadarnya. Sepanjang perjalanan, Aris hanya menatap awan dengan tatapan kosong. Pikirannya berputar pada satu nama, Kusuma Group. Tidak mungkin, gumamnya berkali-kali. Maya itu anak desa. Dia hanya lulusan SMA yang aku kuliahkan, atau benarkah begitu? Aris mencoba mengingat kembali masa lalu mereka. Maya selalu ada di rumah setiap dia pulang. Maya selalu memakai daster sederhana, sibuk dengan tanaman di belakang rumah, atau berkutat dengan buku-buku tebal yang Aris pikir hanyalah novel roman picisan. Ia tak pernah menyadari bahwa buku-buku itu adalah laporan tahunan emiten dan analisis pasar modal. Singapura yang menindas. Sesampainya di Bandara Changi, Aris mengikuti alamat yang tertera di surat itu. Sebuah gedung pencakar langit di kawasan Raffles Place. Jantungnya berdegup kencang saat memasuki lobi yang dilapisi marmer putih Italia, persis seperti lantai rumahnya yang telah dicopot Maya. Saya ada janji dengan Maya Kusuma, ucap Aris dengan suara parau pada resepsionis. Resepsionis itu tersenyum sopan. Oh, Anda Emer Aris? Silakan langsung ke lantai 50. The Chairwoman sudah menunggu Anda. Chairwoman? Sebutan itu menghantam ulu hati Aris. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Ruangan itu luasnya hampir separuh lapangan bola, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan Singapura secara 360 derajat. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita di balik meja kerja mahoni yang megah. Wanita itu mengenakan setelan blazer berwarna merah menyala. Rambutnya yang biasa diikat asal-asalan kini tersanggul rapi. Riasan wajahnya minimalis namun memancarkan otoritas yang tidak bisa dibantah. Itu Maya. Tapi bukan Maya yang ia maki 2 hari lalu. Duduklah, Aris, ucap Maya tanpa mengalihkan pandangan dari tablet di tangannya. Kamu telat 10 menit. Persis seperti performa kerjamu di kantor yang selalu tertolong oleh memo rahasia yang aku kirim ke atasanmu. Kebenaran yang memilukan. Aris ternganga. Apa maksudmu, Maya? Memo apa? Dan tempat apa ini? Kamu merampok uang siapa untuk menyewa semua sandiwara ini? Maya akhirnya meletakkan tabletnya. Ia menatap Aris dengan tatapan iba, jenis tatapan yang diberikan seseorang pada serangga yang akan diinjak. Sandiwara? Aris, perusahaan tempatmu bekerja itu adalah anak perusahaan dari firma hukum yang aku kelola. Aku yang menaruhmu di sana. Aku yang memastikan nilaimu terlihat bagus di mata Pak Surya. Aku bahkan yang membayar orang untuk menuliskan skripsimu dulu, agar kamu bisa mendapatkan gelar sarjana abal-abal itu. Kenapa? Suara Aris tercekat. Karena aku mencintaimu. Dulu, Maya berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar. Aku ingin suamiku merasa berdaya. Aku ingin kamu punya harga diri. Tapi aku salah. Semakin tinggi aku mengangkatmu, semakin kamu lupa siapa yang memegang talinya. Kamu pikir jabatan senior manajer itu karena kemampuanmu? Tidak, Aris. Itu adalah hadiah perpisahan dariku agar aku bisa melihat seberapa tinggi kamu akan terbang sebelum aku mematahkan sayapmu. Aris bangkit dari kursi, emosinya meledak. Kamu gila. Kamu menjebakku. Kamu membiarkan aku terlihat bodoh? Aku tidak membuatmu terlihat bodoh, Aris. Kamu melakukannya sendiri, potong Maya tajam. Teriakanmu kemarin pagi, saat kamu bilang aku parasit, itu adalah batas terakhirku. Kamu meremehkan wanita yang selama ini membayar cicilan mobilmu, rumahmu, bahkan pajak ijazah palsumu melalui akun-akun anonim. Tamu tak diundang. Tiba-tiba,
Pintu ruangan terbuka. Seorang pria muda tampan dengan setelan jas abu-abu masuk membawa dokumen. Ibu Maya, dokumen akuisisi aset pribadi atas nama Aris Suganda sudah selesai. Semua properti, termasuk apartemen lama yang dia tempati semalam, sudah resmi beralih fungsi menjadi panti asuhan di bawah yayasan kita. Aris mematung. Apartemen itu milikku dari sebelum kita nikah. Dibeli dengan uang muka yang kupinjamkan secara diam-diam melalui kakak sepupumu, kan? Maya tersenyum tipis. Aku punya semua bukti aliran dananya. Sekarang, kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Pria muda itu, yang ternyata adalah asisten pribadi Maya, menatap Aris dengan dingin. Pak Aris, silakan tinggalkan gedung ini. Atau kami akan memanggil keamanan karena Anda sudah tidak lagi memiliki akses di lingkungan Kusuma Group. Aris melangkah mundur. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Dia ingin memaki, tapi lidahnya keluh. Dia baru menyadari bahwa selama 5 tahun pernikahan mereka, dia tidak sedang tinggal dengan seorang istri penurut, melainkan dengan seorang predator ekonomi yang sangat cerdas. Saat Aris sampai di pintu, suara Maya menghentikannya. Satu hal lagi, Aris. Aris menoleh, ada secercah harapan di matanya. Mungkin Maya akan luluh? Tagihan rumah sakit ibumu di desa untuk bulan depan sudah aku batalkan jaminannya. Karena bukankah kamu bilang, kamu muak membiayai orang lain? Sekarang, giliranmu membuktikan kejantananmu dengan membiayai hidupmu sendiri. Dan hidup ibumu. Aris tidak pernah menyangka bahwa aroma parfum mahal di kantornya akan berganti secepat ini menjadi bau pesing dan keringat di dalam mobil tahanan. Dua pria berbadan tegap yang menjemputnya di depan gedung Kusuma Group ternyata bukan sekadar penjemput, melainkan petugas kepolisian yang bekerja sama dengan tim investigasi swasta milik Maya. Kalian salah tangkap. Istriku, maksudku, Maya Kusuma yang menjebakku. Teriak Aris sambil meronta saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Simpan bicaramu untuk di pengadilan, Pak Aris Suganda. Bukti transfer fiktif dan pemalsuan dokumen ijazah sudah cukup untuk menahan Anda malam ini, cetus salah satu petugas dengan nada bosan. Aris dilempar ke dalam sel tahanan sementara. Ruangan itu sempit. Hanya ada dipan kayu tanpa kasur dan sebuah lubang di pojok ruangan yang berfungsi sebagai toilet. Suara jeruji besi yang beradu dengan bingkainya saat dikunci mengeluarkan bunyi klang yang memekakan telinga, bunyi yang menandakan berakhirnya hidup mewah Aris. Tamu di balik jeruji. Malam itu terasa seperti 1 abad. Aris tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali dia menutup mata, dia teringat wajah sombongnya saat membentak Maya di ruang tamu mereka. Dia merutuki lidahnya sendiri. Seandainya saja dia tidak pamer jabatan baru itu, seandainya saja dia tetap menjadi suami yang manis, mungkin dia masih tidur di atas kasur king size. Pagi harinya, seorang petugas mengetuk jeruji. Aris Suganda, ada kunjungan untukmu. Aris melonjak. Maya? Apakah itu Maya? Dia berlari ke ruang kunjungan dengan harapan setinggi langit. Mungkin Maya hanya ingin memberinya pelajaran. Mungkin setelah melihatnya memelas, Maya akan mencabut laporannya. Namun, yang duduk di balik kaca pembatas bukan Maya. Seorang pria paruh baya dengan tas jinjing kulit mahal menatapnya datar. Itu adalah pengacara Hendra, pria yang dulu sering disuruh Aris untuk mengurus surat-surat rumah dan pajak kendaraan. Pak Hendra, tolong saya. Katakan pada Maya saya minta maaf. Saya hilaf. Seru Aris menempelkan tangannya di kaca. Hendra menghela napas, mengeluarkan sebuah map merah. Pak Aris, saya di sini bukan sebagai pengacara Anda. Saya di sini sebagai utusan Ibu Maya untuk menyerahkan dokumen perceraian. Aris membeku. Cerai? Tidak. Saya tidak mau cerai. Ibu Maya sudah menduga Anda akan menolak. Tapi beliau berpesan, jika Anda menandatangani ini sekarang, beliau akan mempertimbangkan untuk meringankan tuntutan kasus penggelapan dana di kantor. Namun jika tidak, Hendra menjeda kalimatnya, beliau akan memastikan Anda membusuk di penjara selama 12 tahun. Pria di samping Maya. Aris gemetar. Tangannya meraih pulpen yang disodorkan melalui celah bawah kaca. Dengan air mata yang akhirnya tumpah, dia membubuhkan tanda tangan di atas materai. Dia merasa telah menjual jiwanya. Satu lagi, Pak Aris,
Hendra memasukkan kembali dokumen itu. Ibu Maya ingin Anda melihat ini, agar Anda tidak perlu lagi mencari-cari beliau. Hendra menunjukkan sebuah tablet. Di sana, terpampang sebuah foto dari akun media sosial kelas atas Singapura. Maya tampak sangat anggun mengenakan gaun malam berwarna navy, berdiri di samping seorang pria yang sangat dikenal Aris. Adrian Wijaya, pemilik jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara dan salah satu klien paling sulit yang pernah Aris coba dekati dulu. Dalam foto itu, Adrian merangkul pinggang Maya dengan posesif. Keterangannya berbunyi, "Malam yang luar biasa bersama mitra bisnis sekaligus wanita paling tangguh yang pernah ku kenal." Mereka sudah lama, suara Aris nyaris tak terdengar. Pak Adrian adalah investor utama di Kusuma Group sejak lama. Selama ini Ibu Maya menahan diri untuk tidak tampil di publik demi menjaga perasaan Anda, Pak Aris. Tapi sekarang, beliau bebas. Prahara di desa. Belum selesai rasa sakit hati Aris, Hendra menambahkan satu informasi terakhir yang membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Mengenai ibu Anda di desa, Ibu Maya telah memindahkan beliau dari rumah sakit mewah ke bangsal umum puskesmas setempat. Biaya pengobatan jantungnya sangat mahal, Pak Aris. Dan karena semua aset Anda telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan, saya sarankan Anda segera mencari cara untuk membayar tagihannya. Kalian kejam, raung Aris. Kami hanya melakukan apa yang Anda minta, Pak, balas Hendra sambil berdiri. Bukankah Anda yang berteriak bahwa Anda muak membiayai hidup orang lain? Ibu Maya hanya mengabulkan permintaan Anda untuk hidup mandiri. Hendra melangkah pergi, meninggalkan Aris yang menjerit histeris sambil memukul-mukul kaca pembatas hingga tangannya berdarah. Para penjaga segera datang untuk menyeretnya kembali ke sel. Dinding sel itu terasa semakin menyempit bagi Aris. Bau karat dan keringat lama menyengat indranya. Namun yang lebih menyesakan adalah tatapan mata pria bertato di depannya. Pria itu bernama Jaka, mantan security di kantor Aris yang dipecat secara tidak hormat 2 tahun lalu hanya karena telat membukakan pintu mobil saat hujan deras. Pak Manajer, dunia ini sempit ya. Jaka melangkah maju, sikat gigi yang diruncingkan di tangannya berkilat tertimpa lampu neon yang berkedip. Jaka, tunggu, aku bisa jelaskan. Itu dulu murni karena sop kantor. Aris mundur hingga punggungnya menabrak tembok yang lembab. Sop? Kamu memecatku tanpa pesangon saat anakku masuk rumah sakit. Aris. Kamu bilang, karyawan sampah tidak butuh belas kasihan. Ingat? Jaka tertawa pendek, suara yang kering dan penuh dendam. Beruntung bagi Aris, sipir penjara berteriak dari luar jeruji, waktu makan siang. Semuanya keluar. Jaka menurunkan senjatanya, namun membisikkan sesuatu tepat di telinga Aris yang gemetar, malam ini belum berakhir, Pak Manajer. Kamu punya banyak hutang nyawa di sini. Pesta pemenang. Sementara Aris merangkak di lantai penjara untuk mendapatkan jatah nasi cadong yang hambar, di sebuah rooftop mewah di Singapura, Maya sedang menyesap wine merah seharga gaji setahun Aris dulu. Adrian Wijaya duduk di hadapannya, menatap Maya dengan kekaguman yang jujur. Kamu benar-benar melakukannya, Maya. Kamu menghancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Maya tersenyum tipis. Matanya menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Aku tidak menghancurkannya, Adrian. Aku hanya berhenti menjadi fondasi yang menopang kebohongannya. Begitu fondasinya ditarik, bangunan itu runtuh dengan sendirinya. Lalu, bagaimana dengan keluarganya di desa? Aku dengar ibunya mulai mencari-cari bantuan, tanya Adrian. Ibunya sama saja, sahut Maya dingin. Wanita itu yang selalu mendikte Aris untuk menuntut uang lebih banyak dariku. Dia pikir aku adalah pohon uang yang bisa diguncang kapan saja. Sekarang, pohon itu sudah ditebang. Biarkan mereka belajar cara menanam sendiri. Pengkhianatan saudara. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, kabar jatuhnya Aris menyebar seperti wabah. Ibu Aris, Bu Darmi, meratap di depan rumahnya yang kini mulai didatangi orang-orang berjas hitam. Ini rumah anak saya. Kalian tidak boleh menyita, teriak Bu Darmi pada petugas dari bank. Namun, yang mengejutkan adalah kehadiran Danu, adik kandung Aris yang selama ini selalu dimanja dengan uang kiriman Maya. Bukannya membela ibunya, Danu malah sibuk membawa televisi dan barang-barang elektronik dari dalam rumah ke atas motornya.
Ibu, berhenti teriak-teriak. Aris sudah jadi napi. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bentak Danu. Danu, kamu harusnya bantu kakakmu. Jual motor itu untuk bayar pengacara Aris. Tangis Bu Darmi pecah. Danu tertawa sinis. Bantu dia? Selama ini dia pamer di Jakarta seolah dia raja. Tapi ternyata cuma numpang hidup sama istrinya. Sekarang giliran aku yang menyelamatkan diriku sendiri. Motor ini hasil keringatku, maksudku ini pemberian Maya secara pribadi bulan lalu sebagai uang tutup mulut. Bu Darmi tertegun. Maksudmu? Maya sudah tahu Aris bakal jatuh. Dia memberiku uang cukup banyak asal aku tidak ikut campur dan membiarkan Aris hancur. Maaf ya, Bu, Danu mau pindah ke kota. Ibu urus saja sendiri rumah ini yang sebentar lagi disita. Danu melesat pergi, meninggalkan ibunya yang jatuh pingsan di tanah becek, tepat saat petugas ban memasang stiker, aset ini dalam pengawasan. Malam berdarah di sel. Kembali ke penjara, malam tiba dengan keheningan yang mencekam. Aris meringkuk di pojok sel, mencoba tidak tertidur. Namun, kelelahan fisik dan mental membuatnya terlelap sejenak. Dia terbangun saat merasakan sesuatu yang dingin menusuk pahanya. Arg. Aris menjerit. Jaka berdiri di atasnya, sikat gigi runcing itu sudah berlumuran darah. Itu untuk anakku yang meninggal karena tidak punya biaya rumah sakit. Aris. Jaka bersiap menusuk lagi, kali ini ke arah dada. Tiba-tiba, pintu sel terbuka. Beberapa petugas masuk dan menyeret Jaka keluar. Aris memegangi kakinya yang bersimbah darah, menangis sejadi-jadinya. Tolong panggilkan Maya, tolong katakan aku minta maaf. Ratap Aris. Seorang petugas hanya menatapnya dingin sambil melempar sebuah surat kabar pagi yang baru dicetak. Di halaman depan, ada foto Maya dan Adrian yang baru saja mengumumkan pertunangan mereka. Luka di paha Aris dijahit dengan kasar di klinik penjara yang pengap. Tidak ada bius yang memadai, hanya rasa perih yang membakar, sebuah pengingat fisik atas setiap kesombongan yang pernah ia lontarkan. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah ide gila muncul di benak Aris. Jika aku tidak bisa mendapatkan Maya kembali, aku akan menghancurkan citranya, bisik Aris pada dirinya sendiri. Dia tahu Maya sangat menjaga reputasi Kusuma Group. Aris mulai merancang rencana untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi yang ia kenal dulu, berniat menjual cerita fiktif bahwa Maya melakukan praktik pencucian uang dan sengaja menjebaknya agar bisa berselingkuh dengan Adrian Wijaya. Rencana yang menjadi bumerang. Dengan menyuap seorang sipir menggunakan jam tangan cadangan yang ia sembunyikan di dalam lipatan celananya, satu-satunya barang asli yang tersisa, Aris berhasil melakukan satu panggilan telepon. Halo, ini Aris Suganda. Saya punya skandal besar tentang Maya Kusuma. Dia bukan malaikat seperti yang kalian tulis di berita. Namun, di seberang telepon, suara yang menjawab bukanlah suara jurnalis, melainkan suara bariton yang berat dan tenang. Suara Adrian Wijaya. Halo, Aris. Sayang sekali jurnalis yang kamu cari sedang bekerja di bawah salah satu perusahaan medianya Maya sekarang, ucap Adrian dengan nada mengejek. Kamu pikir kami tidak mengawasi setiap langkahmu? Darah Aris membeku. Bagaimana kamu bisa memegang ponsel ini? Maya tahu segalanya, Aris. Dia bahkan tahu kamu menyuap sipir itu dengan jam tangan seharga 50 juta yang sebenarnya dia belikan untukmu saat ulang tahun ketiga pernikahan kalian. Oh, omong-omong, jam itu sekarang sudah disita sebagai barang bukti tambahan suap. Kamu baru saja menambah masa tahananmu sendiri. Menghapus jejak. Sementara itu, Maya tidak tinggal diam di kantornya. Dia sedang melihat sebuah cetak biru proyek besar di atas meja kerjanya. Proyek itu bukan pembangunan gedung di Jakarta atau Singapura, melainkan di desa asal Aris. Ibu yakin ingin membangun shopping mall di sana? Tanya sekretarisnya, sedikit ragu. Itu daerah terpencil. Bukan sekadar mal, sahut Maya sambil menandatangani dokumen pembebasan lahan. Saya ingin menghapus setiap jengkal tanah yang pernah diinjak oleh keluarga itu. Ratakan rumah tua itu. Ratakan makam keluarga mereka jika perlu. Saya ingin Aris keluar dari penjara nanti, dan menyadari bahwa tempat kelahirannya pun sudah tidak mengakuinya. Maya tidak hanya ingin menghukum Aris secara finansial, dia ingin melakukan penghapusan eksistensi.
Dia ingin memastikan bahwa ketika Aris bebas, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengingat siapa itu Aris Suganda selain sebagai seorang penipu rendahan. Puncak keputusasaan. Di desa, Bu Darmi, ibu Aris, duduk di pinggir jalan dengan sebuah kardus berisi sisa-sisa pakaian. Dia melihat ekskavator besar mulai mendekati rumahnya. Para tetangga yang dulu sering ia pameri tentang kesuksesan Aris, kini hanya menonton dari jauh sambil berbisik-bisik penuh syukur atas jatuhnya keluarga sombong itu. "Tolong, berhenti. Ini rumah anak saya," jerit Bu Darmi. Seorang pria berseragam proyek mendekat dan menyerahkan selembar cek kecil. "Ini uang kerahiman dari Ibu Maya. Cukup untuk Ibu menyewa kontrakan kecil dan makan selama beberapa bulan. Tapi dengan satu syarat, Ibu tidak boleh lagi menghubungi Aris atau mencoba mencari Ibu Maya." Bu Darmi menatap cek itu. Nilainya sangat kecil dibanding kemewahan yang dulu ia nikmati. Namun, saat perutnya mulai keroncongan dan tidak ada satupun anaknya yang peduli, Danu telah menghilang entah kemana, dia akhirnya menerima cek itu dengan tangan gemetar. Malam di balik jeruji. Kabar tentang rumahnya yang diratakan sampai ke telinga Aris melalui televisi di ruang bersama penjara. Dia melihat tayangan berita lokal tentang pembangunan pusat ekonomi baru di desa, yang dipimpin oleh Kusuma Group. Dia melihat rumah masa kecilnya runtuh dalam satu hantaman bola besi besar. Di saat itulah, mental Aris benar-benar patah. Dia bukan lagi pria sombong yang berteriak di ruang tamu. Dia hanyalah seorang narapidana tanpa identitas, tanpa rumah, dan tanpa keluarga. Ruang sidang pengadilan negeri terasa begitu dingin, namun keringat membanjiri dahi Aris. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye yang kontras dengan kulitnya yang kini kusam, ia duduk di kursi pesakitan. Ini adalah kali pertama ia melihat dunia luar setelah berminggu-minggu di sel, namun dunia luar kini terasa begitu asing dan memusuhi. Di barisan kursi pengunjung, Maya duduk dengan anggun. Ia mengenakan kacamata hitam, namun Aris bisa merasakan tatapan tajam di baliknya. Di sampingnya, Adrian Wijaya memegang tangan Maya dengan protektif. "Silakan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi kunci," ujar hakim ketua. Pintu samping terbuka. Aris berharap itu adalah ibunya yang datang untuk membelanya. Namun, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sosok yang melangkah masuk dengan setelan jas baru, yang jelas dibelikan oleh orang lain. Itu Danu, adik bungsunya. Tikaman dari belakang. "Saksi, apakah Anda mengenal terdakwa?" tanya jaksa. "Sangat kenal. Dia kakak kandung saya," jawab Danu tanpa sedikitpun keraguan atau rasa bersalah dalam suaranya. Aris mencoba berdiri. "Danu, apa yang kamu lakukan?" "Diam, terdakwa," bentak hakim sambil mengetuk palu. Danu mulai berbicara, dan setiap kalimatnya adalah paku yang memaku Aris lebih dalam ke peti mati karirnya. Danu membeberkan segalanya. Bagaimana Aris menyuruhnya mencari orang untuk membuat ijazah palsu. Bagaimana Aris sering mencatut dana operasional kantor untuk membelikan barang-barang mewah bagi keluarga mereka di desa, dan yang paling parah, Danu menyerahkan sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu, suara Aris terdengar jelas sedang menertawakan Maya. "Tenang saja, Danu. Maya itu bodoh. Dia cuma mesin uang kita. Selama aku kasih dia perhatian sedikit, dia bakal terus kasih kita fasilitas mewah. Pakai saja uangnya, dia tidak akan sadar." Suasana sidang menjadi riuh. Maya tampak tenang, namun ia perlahan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang berkaca-kaca, sebuah akting sempurna yang membuat seluruh pengunjung sidang bersimpati padanya dan semakin membenci Aris. Keputusasaan di meja hijau. "Kamu berbohong, Danu. Kamu yang minta uang itu," teriak Aris histeris. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Pak Hakim," ujar Danu sambil menunduk pura-pura sedih. "Saya tidak tahan melihat kakak saya menipu wanita sebaik Ibu Maya selama bertahun-tahun." Danu melirik ke arah Maya, dan Maya memberikan anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Aris baru sadar, Danu telah sepenuhnya dibeli. Maya tidak hanya mengambil hartanya, ia mengambil keluarganya. Setelah kesaksian itu, jaksa membacakan tuntutan tambahan, pencucian uang dan penipuan berkelanjutan. Ancaman hukuman Aris naik dari 5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Pengumuman yang menghancurkan. Sidang diskors selama 1 jam. Di koridor pengadilan,
Saat Aris digiring kembali ke ruang tunggu dengan tangan terborgol, ia berpapasan dengan Maya dan Adrian. Para wartawan mengerumuni mereka. "Ibu Maya, bagaimana tanggapan Anda mengenai kesaksian adik ipar Anda tadi?" tanya seorang wartawan. Maya berhenti sejenak, ia tersenyum dengan sangat manis, namun matanya tetap sedingin kutub. "Saya sudah memaafkan Aris secara pribadi, namun hukum harus tetap berjalan. Saya hanya ingin fokus pada masa depan sekarang. Terutama..." Maya mengelus perutnya yang masih rata, karena ada kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam sini. Adrian mencium kening Maya di depan semua kamera. "Kami akan membangun keluarga yang didasari kejujuran, bukan penipuan." Aris yang berada hanya beberapa meter dari sana, merasa seolah ada bom yang meledak di telinganya. Maya hamil? Selama 5 tahun pernikahan mereka, Aris selalu menunda memiliki anak, karena ia ingin menikmati uang Maya untuk dirinya sendiri. Sekarang, pria lain mendapatkan segalanya. Kembali ke kegelapan. Saat Aris diseret kembali ke mobil tahanan, ia melihat Danu sedang berjabat tangan dengan pengacara Maya di parkiran. Danu memegang kunci mobil baru, sebuah reward atas pengkhianatannya. Aris jatuh berlutut di aspal parkiran. Dia berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil mewah yang membawa Maya pergi dari hidupnya selamanya. Dunia di balik jeruji besi tidak memberikan ruang bagi mereka yang lemah, dan Aris sedang berada di titik terlemahnya. Pesan dari ibunya yang ingin mengakhiri hidup menjadi hantu yang terus mengejarnya setiap detik. Aris membayangkan ibunya yang renta berdiri di tengah lalu lintas Singapura atau di depan gedung tinggi Kusuma Group, melakukan aksi nekat yang akan menghancurkan apa yang tersisa dari martabatnya. "Aku harus keluar. Aku harus mencari uang," gumam Aris, matanya mulai terlihat liar dan cekung. Rasa takut kehilangan ibunya, satu-satunya orang yang masih, mungkin, menyayanginya, bercampur dengan rasa haus akan pembalasan. Namun, Aris lupa satu hal. Di catur kehidupan ini, Maya selalu bergerak 3 langkah di depannya. Tawaran sang penyelamat palsu. Saat Aris sedang mondar-mandir di selnya, seorang narapidana senior bernama Brewok mendekatinya. Brewok dikenal memiliki akses pada orang dalam dan bisa mengatur apa saja, mulai dari rokok hingga pelarian. "Kamu terlihat seperti orang yang ingin melihat matahari tanpa jeruji, Manayer," bisik Brewok sambil menyandarkan tubuhnya di pintu sel. Aris menoleh cepat. "Kamu bisa bantu aku? Ada harga yang harus dibayar. Tapi aku tahu kamu sudah bangkrut. Namun, ada teman di luar sana yang bersedia membayar biaya pelarianmu. Dia bilang dia mantan rekan bisnismu yang juga dendam pada Maya Kusuma." Mata Aris berbinar. Harapan palsu adalah racun yang paling manis. Ia tidak bertanya siapa orang itu. Di kepalanya hanya ada satu kata, lari. Malam pelarian. Rencana disusun dengan sangat rapi. Pada malam pergantian jaga, Aris diarahkan melalui jalur pembuangan limbah yang katanya tidak dijaga. Brewok memberikan sebuah peta kasar dan sebuah kunci duplikat. "Begitu kamu keluar dari pagar belakang, akan ada mobil hitam yang menunggu. Dia akan membawamu ke perbatasan," instruksi Brewok. Pukul 2 pagi, Aris merangkak di dalam gorong-gorong yang bau dan sempit. Pakaian penjara oranyenya kini penuh lumpur dan kotoran. Setiap jengkal kulitnya terasa gatal dan perih, namun adrenalin mengalahkan segalanya. Ia merasa seperti pahlawan di film aksi yang sedang menjemput keadilannya. Saat ia berhasil keluar dari pipa pembuangan dan menghirup udara malam yang bebas, Aris menangis syukur. Ia melihat mobil hitam itu terparkir di bawah lampu jalan yang redup, persis seperti yang dijanjikan. Ia berlari tertatih-tatih, membuka pintu mobil, dan langsung masuk ke kursi belakang. "Cepat jalan. Bawa aku pergi dari sini," perintah Aris terengah-engah. Tamu tak terduga di mobil. Mesin mobil tidak menyala. Sebaliknya, lampu kabin menyala terang, membutakan mata Aris sesaat. "Ingin pergi kemana, Aris? Ke rumah sakit untuk melihat ibumu, atau ke kantor istriku untuk memelas?" Aris membeku. Di kursi depan, Adrian Wijaya duduk sambil memegang cerutu, sementara di sampingnya, Maya sedang mengamati kuku-kukunya yang dicat merah sempurna. Di kursi kemudi, ada seorang pria yang sangat dikenal Aris, sipir kepala penjara yang tadi seharusnya bertugas menjaga gerbang belakang. "Kamu."
Suara Aris tercekat. Kamu baru saja melakukan kesalahan terbesar, Aris, ucap Maya dingin tanpa menoleh padanya. Percobaan pelarian dari penjara dengan menyuap petugas. Kamu tahu apa artinya itu? Masa tahananmu tidak akan lagi 12 tahun. Mungkin 20 tahun. Atau seumur hidup jika kami menambahkan pasal sabotase. Maya, tolong. Ibumu sakit. Dia mau bunuh diri. Raung Aris sambil mencoba membuka pintu, namun pintu itu terkunci secara otomatis. Maya berbalik, menatap Aris dengan tatapan yang sangat kosong. Ibumu tidak sakit, Aris. Dia hanya sedang menikmati liburan di sebuah panti jompo yang sangat sederhana di pinggiran kota, berkat uang yang Danu berikan sebelum dia kabur ke Bali. Surat yang kamu terima itu, aku yang menulisnya. Aku ingin tahu, apakah kamu masih punya nyali untuk menjadi penjahat sejati? Penyerahan diri yang tragis. Adrian tertawa kecil, suara yang terdengar seperti bel kematian bagi Aris. Terima kasih sudah mempermudah pekerjaan kami, Aris. Dengan video rekaman kamu merangkak keluar dari gorong-gorong ini, tidak akan ada satu pengacara pun di dunia ini yang bisa membelamu. Sipir kepala keluar dari mobil dan memberikan hormat pada Adrian. Tak lama kemudian, puluhan petugas penjara muncul dari kegelapan dengan senjata lengkap. Mereka tidak mengejar Aris. Mereka memang sudah menunggu di sana untuk sebuah pertunjukan. Aris diseret keluar dari mobil, wajahnya ditekan ke aspal yang kasar. Ia melihat sepatu stiletto Maya berhenti tepat di depan wajahnya. Kamu bilang kamu muak membiayai hidupku, Aris, bisik Maya, suaranya sangat rendah hingga hanya bisa didengar oleh Aris. Sekarang, negara yang akan membiayai hidupmu. Di dalam kotak beton. Tanpa kasur, tanpa jabatan, dan tanpa aku. Sel isolasi adalah tempat di mana waktu berhenti berputar. Bagi Aris, 4 dinding beton yang sempit itu kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Tidak ada cahaya matahari, hanya lampu kuning redup yang menyala 24 jam, membuat otaknya mulai mencampur adukan antara mimpi dan kenyataan. Namun, di tengah kegilaan yang mulai merayap, Aris tertawa sendiri. Sebuah tawa yang kering dan mengerikan. Kamu pikir kamu sudah menang, Maya? Bisiknya pada kegelapan. Kamu tidak tahu apa yang aku simpan di balik ijazah palsu itu. Kotak Pandoranya. Sementara itu, di kantor pusat Kusuma Group, Maya sedang menatap sebuah kotak kayu tua yang baru saja ditemukan oleh tim konstruksi saat meratakan rumah masa kecil Aris di desa. Kotak itu tertanam 2 meter di bawah fondasi kamar utama Aris. Ibu Maya, kami menemukan ini di dalam brankas kecil yang tertanam, lapor asistennya. Maya membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat tumpukan surat kabar lama dari 20 tahun yang lalu, dan sebuah buku harian kusa milik mendiang ayah Aris. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah map plastik berisi dokumen asuransi jiwa atas nama orang tua Maya. Mata Maya membelalak. Orang tua Maya meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia masih remaja. Sebuah peristiwa yang membuatnya menjadi yatim piatu dan harus berjuang dari nol sebelum akhirnya membangun kerajaan bisnisnya. Selama ini, ia mengira itu adalah murni kecelakaan. Namun, dalam dokumen itu terdapat catatan tangan ayah Aris, yang dulu merupakan sopir pribadi keluarga Maya. Rem itu sudah aku longgarkan. Maafkan aku, putri mereka masih terlalu kecil, tapi Aris butuh biaya sekolah. Kebenaran yang berdarah. Napas Maya memburu. Ternyata, kekayaan yang ia bangun dengan susah payah selama ini adalah hasil dari sebuah tragedi yang direncanakan oleh keluarga Aris. Lebih parah lagi, Aris mengetahui hal ini. Ia menikahi Maya bukan karena cinta, melainkan sebagai bentuk pembersihan jejak, atau mungkin cara paling jahat untuk memastikan Maya tetap berada dalam jangkauannya jika sewaktu-waktu rahasia ini terancam. Adrian, yang masuk ke ruangan, terkejut melihat wajah Maya yang pucat pasi. Maya, ada apa? Maya menyerahkan catatan itu. Adrian membacanya dan wajahnya mengeras. Ini bukan lagi soal penipuan jabatan, Maya. Ini adalah pembunuhan berencana yang disembunyikan selama 2 dekade. Dia membiarkanku mencintainya selama bertahun-tahun. Adrian, suara Maya bergetar hebat karena amarah yang tak terkendali. Dia membiarkanku merawat ibunya, membiayai adiknya,
sementara dia tahu ayahnya adalah orang yang membunuh orang tuaku. Konfrontasi di sel isolasi. 1 jam kemudian, Maya berdiri di depan sel isolasi Aris. Kali ini, ia tidak memakai blazer mahal atau perhiasan mewah. Ia datang dengan kaos hitam polos, matanya menunjukkan luka yang jauh lebih dalam dari sekadar pengkhianatan suami. Aris mendongak, matanya yang cekung menatap Maya dengan seringai kecil. Sudah menemukan kotaknya, sayang? Kamu tahu? Tanya Maya, suaranya nyaris berbisik. Ayahku menceritakannya sebelum dia meninggal. Aris terkekeh, suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Dia bilang, keluarga Kusuma terlalu kaya sementara kami kelaparan. Dia melakukan itu untukku. Dan aku menikahimu agar aku bisa memastikan tidak ada orang lain yang menggali tanah di bawah rumah itu. Tapi kamu terlalu ambisius, Maya. Kamu meratakan rumah itu dan menggali kuburanmu sendiri. Maya mencengkeram jeruji besi. Kamu adalah monster, Aris. Monster yang kamu beri makan selama 5 tahun. Bentak Aris sambil menerjang ke arah jeruji. Setiap rupiah yang kamu kasih ke aku, setiap kemewahan yang kita nikmati, itu adalah uang kompensasi atas nyawa orang tuamu. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Titik balik. Maya mundur selangkah. Ia tidak menangis lagi. Amarahnya telah mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan mematikan daripada hukum penjara manapun. Aku tadinya hanya ingin kamu di penjara, Aris, ucap Maya dengan nada yang sangat tenang. Tapi sekarang, aku akan memastikan bahwa kamu memohon untuk mati, tapi kematian tidak akan datang menjemputmu. Maya berbalik dan menatap sipir yang berjaga. Pindahkan dia ke unit medis. Pastikan dia tetap sehat dan hidup selama mungkin. Saya ingin dia menyaksikan setiap detik dari kehancuran sisa garis keturunannya. Penemuan bukti pembunuhan itu mengubah segalanya. Bagi Maya, memenjarakan Aris kini terasa seperti memberi pria itu tempat istirahat yang terlalu nyaman. Ia ingin Aris merasakan kehampaan total, dan itu dimulai dengan melenyapkan satu-satunya sekutu yang masih menghirup udara bebas, Danu. Danu, yang mengira dirinya telah aman dengan uang, tutup mulut, dan mobil baru dari Maya, kini sedang berpesta di sebuah villa tersembunyi di kawasan Uluwatu, Bali. Ia tidak tahu bahwa setiap transaksi kartu kredit dan setiap sinyal GPS dari mobil barunya adalah umpan yang sengaja dibiarkan Maya tetap menyala. Kiamat kecil di Bali. Malam itu, Danu sedang merayakan kebebasannya dengan musik keras dan botol-botol minuman mahal. Tiba-tiba, musik berhenti. Lampu villa padam, menyisakan kegelapan yang pekat. "Hei, siapa yang matikan listriknya?" teriak Danu, sempoyongan. Pintu depan villa terbuka pelan. Bukan petugas PLN yang datang, melainkan sekelompok pria berseragam hitam yang dipimpin oleh Adrian Wijaya. Adrian melangkah masuk, memegang sebuah map yang berisi salinan buku harian ayah Aris. "Kamu punya selera yang bagus untuk pelarian, Danu," ujar Adrian sambil menyalakan pemantik api. Cahaya kecil itu menyinari wajahnya yang tampak seperti malaikat maut. "Tapi sayang, kamu menggunakan uang dari darah orang tua tunanganku." Danu jatuh terduduk, kesadarannya pulih seketika oleh rasa takut. "Pak Adrian, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma bantu Maya menjatuhkan Aris." "Kamu tahu tentang pembunuhan itu, kan?" Adrian mendekat, suaranya rendah dan mengancam. "Ayahmu membunuh orang tua Maya, dan kamu ikut menikmati uang asuransi itu selama bertahun-tahun. Kamu pikir pengkhianatanmu pada Aris bisa menghapus dosa itu?" Kabar dari sel isolasi. Sementara itu, di penjara Jakarta, kondisi mental Aris memburuk dengan sangat cepat. Di bawah pengaruh obat-obatan penenang yang diberikan tim medis atas perintah khusus Maya, Aris mulai mengalami halusinasi hebat. Dalam kegelapan selnya, ia seolah melihat sosok ayah dan ibu Maya berdiri di pojok ruangan. Mereka tidak bicara, hanya menatapnya dengan tubuh yang basah kuyup, persis seperti kondisi mereka saat ditarik dari dalam mobil yang jatuh ke sungai 20 tahun lalu. "Pergi. Jangan lihat aku," raung Aris sambil memukuli kepalanya ke dinding. Sipir yang mengawasi melalui CCTV hanya mencatat dalam laporannya. Terdakwa menunjukkan gejala skizofrenia akut. Namun, sesuai instruksi donor rumah sakit, Kusuma Group, penanganan hanya dilakukan untuk menjaga fungsi vital,
bukan kesembuhan mental. Pilihan terakhir Danu. Kembali ke Bali, Adrian memberikan sebuah ponsel kepada Danu yang sudah menangis tersedu-sedu. Hanya ada satu cara agar kamu tidak membusuk di sel yang sama dengan kakakmu, kata Adrian. Rekam pengakuanmu. Ceritakan bagaimana Aris sering membanggakan prestasi ayahnya padamu saat kalian mabuk. Ceritakan bahwa Aris menggunakan rahasia ini untuk memeras Paman Maya di masa lalu. Danu gemetar. Kalau saya lakukan itu, Aris akan membenciku selamanya. Aris tidak akan punya waktu untuk membencimu, Danu. Dia akan terlalu sibuk dengan hantu-hantunya, balas Adrian dingin. Tanpa pilihan lain, Danu merekam pengakuannya. Ia mengkhianati kakaknya untuk kedua kalinya, kali ini lebih dalam dan lebih mematikan. Begitu rekaman selesai, Adrian mengambil ponsel itu dan memberi isyarat pada anak buahnya. Bawa dia ke kantor polisi. Pastikan dia diproses dengan pasal penadahan harta hasil kejahatan dan penghilangan barang bukti pembunuhan. Kunjungan terakhir. Keesokan harinya, Maya kembali mengunjungi Aris. Kali ini ia membawa sesuatu yang tidak biasa. Sebuah foto hasil USG kandungannya. Aris menatap foto itu dengan mata yang sudah tidak fokus. Anakku. Igau Aris. Bukan, Aris. Ini anak Adrian, cetus Maya tanpa emosi. Aku datang untuk memberitahumu bahwa pagi ini, Danu sudah ditangkap. Dia memberikan bukti tambahan bahwa kamu adalah otak di balik pemerasan paman-pamanku selama ini. Hukumanmu resmi berubah menjadi seumur hidup. Maya mendekatkan wajahnya ke kaca pembatas. Dan satu hal lagi. Aku sudah membeli lahan makam ayahmu. Besok, jenazahnya akan dipindahkan ke pemakaman umum tanpa nama. Aku tidak ingin ada satupun jejak keluarga pembunuh yang berada di tanah milik keluargaku. Aris meraung, ia mencoba menerjang kaca, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia jatuh tersungkur di lantai penjara, sementara Maya berjalan pergi tanpa menoleh sedikitpun. Di luar penjara, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan pembersihan yang dilakukan Maya. Kabar kematian ibunya adalah paku terakhir yang menghantam peti mati kewarasan Aris. Di dalam sel isolasi yang kini terasa seperti oven panas, Aris merasa dunianya sudah benar-benar kiamat. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi harga diri, dan kini, tidak ada lagi keluarga. Semua karena kamu, Maya. Gumamnya dengan suara parau. Dalam puncak keputusasaannya, Aris merobek baju penjara oranyenya menjadi lembaran-lembaran panjang. Dengan tangan gemetar, ia merajutnya menjadi seutas tali improvisasi. Ia tidak ingin lagi melihat bayangan orang tua Maya di pojok sel. Ia tidak ingin lagi mendengar suara tawa Adrian. Ia hanya ingin kegelapan yang abadi. Ia mengikatkan tali itu pada teralis ventilasi yang tinggi, naik ke atas ember plastik, dan menjatuhkan dirinya. Penyelamatan yang terencana. Namun, mau ternyata tidak semudah itu bagi Aris. Baru beberapa detik ia meronta, pintu sel terbanting terbuka. Tim medis dan sipir penjara seolah sudah menunggu momen ini. Mereka memotong tali itu sebelum leher Aris benar-benar patah. Cepat, berikan epinefrin. Jangan biarkan dia mati, teriak dokter jaga. Aris terbangun di ruang medis beberapa jam kemudian dengan leher yang memar-membiru. Ia melihat Maya berdiri di ujung tempat tidur, menatapnya dengan ekspresi yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan, kepuasan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi semudah itu? Bisik Maya sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Kematian adalah hadiah bagi orang yang sudah menebus dosanya, Aris. Dan kamu belum mulai membayar bunga dari hutangmu. Rumah Sakit Jiwa, Kusuma Garden. Atas rekomendasi tim dokter yang telah disiapkan oleh Maya, Aris dinyatakan tidak stabil secara mental untuk tetap berada di penjara umum. Ia dipindahkan ke sebuah fasilitas rehabilitasi jiwa eksklusif milik Yayasan Keluarga Maya di pinggiran kota yang terisolasi. Tempat itu tampak seperti hotel berbintang dari luar. Namun bagi Aris, itu adalah neraka yang dilapisi cat putih. Di sana, ia ditempatkan di sebuah ruangan dengan dinding busa. Tidak ada benda tajam, tidak ada tali, bahkan tidak ada sudut meja yang bisa ia gunakan untuk menyakiti diri sendiri. Selamat datang di rumah barumu, Aris, ujar seorang perawat pria bertubuh kekar yang selalu menyuntikkan vitamin setiap pagi,
cairan yang membuat tubuh Aris lemas namun pikirannya tetap terjaga tajam. Siksaan psikologis. Sesuai instruksi Maya, setiap hari di dalam ruangan Aris, sebuah proyektor dinyalakan di dinding busa itu. Proyektor itu memutar video-video secara berulang selama 24 jam. Bukan video penyiksaan fisik, melainkan video rekaman kebahagiaan Maya dan Adrian. Video pernikahan mereka yang megah, video saat mereka sedang mempersiapkan kamar bayi, dan yang paling menyakitkan, video saat rumah lama Aris di desa diratakan oleh alat berat. Suara dentuman buldozer itu memenuhi ruangan Aris setiap malam, bercampur dengan suara tawa ibunya dan ayahnya dari rekaman lama yang berhasil ditemukan Maya. "Hentikan, tolong hentikan." Aris berteriak sambil menutup telinganya, namun pengeras suara di langit-langit justru mengeraskan suaranya. Tamu yang terlupakan. Suatu hari, seorang pengunjung diizinkan melihat Aris melalui balik kaca tebal. Itu adalah Danu. Namun, Danu tidak datang dengan jas mewah atau mobil baru. Ia mengenakan seragam tahanan berwarna biru, seragam narapidana kelas rendah. "Aris," panggil Danu pelan. Aris merangkak menuju kaca. "Danu, tolong aku, keluarkan aku dari sini." Danu menggeleng dengan air mata mengalir. "Aku juga akan segera dipindahkan ke penjara pusat, Mas. Maya tidak melepaskanku. Dia menjebakku dengan pasal baru. Dia hanya membiarkanku datang ke sini untuk mengatakan satu hal." Danu terisak. Maya bilang, dia sudah mengganti nama belakang kita di semua catatan kependudukan dan sejarah desa. Secara administratif, kita dianggap sudah tidak ada. Kita adalah hantu yang masih bernapas. Penjara di dalam pikiran. Maya benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi sipir bagi sisa hidup Aris. Ia memastikan Aris mendapatkan perawatan medis terbaik agar ia bisa hidup hingga usia tua, hanya untuk terus menyaksikan melalui layar proyektor bagaimana Maya meraih segala kesuksesan yang dulu Aris impikan. Malam itu, Aris menatap dinding busa. Ia mulai melihat sosok bayangan orang tua Maya lagi. Tapi kali ini, sosok itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang seolah berkata, "Selamat datang di neraka tanpa akhir." Hok bab 12. Saat Maya dan Adrian berjalan keluar dari fasilitas tersebut, Adrian bertanya, "Berapa lama kamu akan membiarkannya begini?" Maya menatap langit senja yang indah dan menjawab tenang. "Sampai dia lupa namanya sendiri, tapi tetap ingat setiap inci wajah orang tuaku yang dihancurkan ayahnya." Langkah selanjutnya, apakah Anda ingin lanjut ke bab 13, di mana beberapa tahun telah berlalu, anak Maya lahir, dan Aris yang sudah mulai pikun tiba-tiba menerima kunjungan dari seseorang yang mengklaim memiliki bukti bahwa Maya sebenarnya juga menyembunyikan sebuah rahasia besar? Hujan badai mengguyur Jakarta saat mobil limosin hitam milik Maya memasuki gerbang fasilitas Kusuma Garden. Maya duduk di kursi belakang, tangannya meremas tas kulitnya dengan kencang. Di sampingnya, Adrian tampak cemas. "Kamu tidak perlu melakukan ini sendiri, Maya. Ini mungkin hanya trik terakhirnya untuk mengganggumu," ujar Adrian lembut. Maya menggeleng. Ada sesuatu di suaranya, Adrian. Petugas medis bilang dia tidak lagi mengigau. Dia tenang. Dan itu yang paling menakutkan. Maya melangkah masuk ke ruang pertemuan khusus yang dipisahkan oleh kaca anti peluru. Di sana, Aris sudah menunggu. Ia tidak lagi tampak seperti pasien gangguan jiwa yang kusam. Ia duduk tegak, mengenakan pakaian putih bersih, dan tatapannya setajam elang. Kebenaran yang menghancurkan. "Kamu ingin bicara apa, Aris?" "Aku tidak punya banyak waktu untuk permainanmu," ucap Maya dingin saat ia duduk di depan kaca. Aris tersenyum tipis. "Permainan ini sudah berakhir, Maya. Bukan aku yang mengakhirinya, tapi kebenaran yang kamu kubur bersama rumah lamaku." Aris mengeluarkan chip memori kecil yang diberikan Randy dan menempelkannya pada celah di bawah kaca pembatas, sebuah celah kecil yang digunakan untuk menukar dokumen medis. "Gunakan tabletmu, Maya. Lihat file bernama Hutang Darah Paman. Di sana ada bukti bahwa paman kandungmu, Indra Kusuma, adalah orang yang membayar ayahku untuk melonggarkan rem itu. Ayahku bukan inisiatornya. Dia hanyalah seorang sopir miskin yang diancam dan disuap oleh keluargamu sendiri." Maya mengerutkan dahi, namun rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia memasukkan chip itu ke tabletnya.
Layar itu menampilkan pindaian surat perjanjian kuno dan catatan rekening bank yang membuktikan aliran dana dari Indra Kusuma ke rekening ayah Aris 2 dekade lalu. Wajah Maya perlahan berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Paman Indra meninggal 2 tahun lalu. Bisik Maya, suaranya tercekat. Dia yang memberiku modal awal untuk membangun Kusuma Group. Tepat. Aris tertawa, suara tawanya kini penuh dengan kemenangan yang pahit. Dia memberimu modal dari uang asuransi orang tuamu yang dia ambil sebagian. Dia menggunakanmu untuk mencuci dosanya, sementara kamu menggunakan dendammu untuk menghancurkan keluargaku. Karma yang salah alamat. Maya menjatuhkan tabletnya ke lantai. Napasnya memburu. Pikirannya melayang pada Ibunda Aris yang meninggal karena serangan jantung, pada Danu yang membusuk di penjara karena jebakannya, dan pada Aris yang ia siksa secara psikologis selama bertahun-tahun. Semua itu didasari oleh asumsi bahwa keluarga Aris adalah satu-satunya iblis dalam hidupnya. Kamu membunuh ibuku yang tidak tahu apa-apa. Maya, desis Aris, suaranya bergetar karena emosi. Kamu menghancurkan adikku yang hanya anak kecil saat kecelakaan itu terjadi. Kamu menganggap dirimu pahlawan keadilan, padahal kamu hanyalah boneka yang dimainkan oleh pamanmu sendiri untuk menyingkirkan saksi kunci. Tidak, itu tidak mungkin. Maya mulai terisak, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Aku hanya ingin keadilan untuk orang tuaku. Keadilan? Aris berdiri, wajahnya mendekat ke kaca. Kamu bukan mencari keadilan, Maya. Kamu mencari pelampiasan atas rasa sakitmu. Dan sekarang, setelah kamu tahu bahwa pembunuh sebenarnya adalah orang yang paling kamu hormati, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menyadari bahwa setiap sen yang kamu miliki sekarang berlumuran darah keluargamu sendiri dan darah keluargaku? Kehancuran sang ratu. Adrian mencoba merangkul Maya, namun Maya menepisnya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa semua kemewahan yang ia miliki adalah sebuah lelucon besar yang diatur oleh takdir. Aku sudah melakukan segalanya untukmu, Maya, lanjut Aris, suaranya kini melunak namun tetap mematikan. Dulu, aku menikahimu memang karena instruksi ayahku untuk menjagamu agar rahasia itu tetap aman. Tapi seiring waktu, aku benar-benar mencintaimu. Aku berteriak padamu hari itu karena aku frustrasi melihatmu mulai menyelidiki masa lalu. Aku ingin menjauhkanmu dari kebenaran ini agar kamu tetap bahagia dalam ketidaktahuanmu. Maya menatap Aris dengan tatapan tak percaya. Jadi, teriakanmu saat itu, untuk mengusirku agar aku tidak menggali lebih dalam. Aku bodoh, Maya. Aku pikir dengan menjadi kasar, kamu akan meninggalkanku dan berhenti mencari tahu tentang rumah di desa itu. Tapi kesombonganku justru memicu amarahmu. Kita berdua adalah korban dari dosa orang tua kita, tapi kamulah yang memilih untuk menjadi monster. Maya jatuh berlutut di lantai ruang pertemuan itu. Raungannya memecah keheningan rumah sakit jiwa tersebut. Ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang sebenarnya melindunginya dengan cara yang salah. Suasana di ruang pertemuan itu berubah menjadi kekacauan dalam hitungan detik. Aris tumbang dengan mulut berbusa setelah menenggak cairan pembersih medis pekat yang ia rebut. Para perawat berteriak, alarm berbunyi, dan tubuh Aris dilarikan ke ruang darurat. Namun, bagi Maya, dunia seolah telah berhenti berdetak saat Aris menempelkan telapak tangannya di kaca tadi. Aris! Teriak Maya, suaranya parau hingga tenggorokannya terasa berdarah. Ia memukul kaca anti peluru itu hingga tangannya memar, namun Aris sudah tidak lagi menatapnya. Pengakuan yang mengubah segalanya. 1 minggu kemudian, Maya duduk di kantornya yang luas, namun ia tidak lagi menatap cakrawala Singapura yang megah. Ia menatap sebuah dokumen pengalihan aset. Di hadapannya berdiri Adrian, yang tampak sangat lelah. Maya, pikirkan lagi. Kamu tidak bisa memberikan 70% saham Kusuma Group ke Yayasan Panti Asuhan dan dana perlindungan saksi korban, ujar Adrian pelan. Bagaimana dengan masa depan Arjuna? Maya mendongak. Matanya yang dulu tajam kini terlihat redup dan penuh penyesalan. Arjuna tidak boleh tumbuh besar dengan uang yang berasal dari darah dan pengkhianatan. Adrian, aku sudah bicara dengan pengacara. Aku akan mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama. Maya menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi cerminan dari apa yang paling ia benci.
Ia menghancurkan keluarga Aris dengan cara yang sama kejamnya dengan cara Paman Indra menghancurkan orang tuanya. Ia bukan pahlawan, ia hanyalah bagian dari rantai kebencian yang tak berujung. Perjalanan ke penjara pusat. Sebelum ia benar-benar pergi, Maya melakukan satu hal terakhir. Ia mengunjungi Danu di penjara. Danu muncul dengan wajah yang jauh lebih kurus, rambutnya dicukur habis. Saat melihat Maya, ia langsung menunduk takut. "Aku datang bukan untuk mengancammu lagi, Danu," ucap Maya lembut. "Aku sudah mencabut semua tuntutan tambahanku. Dalam 3 bulan, kamu akan bebas bersyarat." Danu mendongak, matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Mbak? Setelah semua yang Mbak lakukan?" "Karena aku salah," potong Maya pendek. "Aku memberikanmu sejumlah uang untuk memulai hidup baru di luar negeri. Pergilah sejauh mungkin. Jangan pernah kembali ke desa itu. Dan, maafkan aku karena telah melibatkanmu dalam dendam pribadiku." Maya meninggalkan Danu yang menangis terseduh-seduh, bukan karena bahagia, tapi karena bingung melihat wanita yang dulu menghancurkannya kini memberinya pengampunan. Pertemuan terakhir. Maya kembali ke fasilitas Kusuma Garden. Aris berhasil selamat dari maut, namun kerusakan organ dalamnya dan efek samping psikologis membuatnya kini lumpuh total dan tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, menatap taman melalui jendela besar. Maya mendekat, berlutut di samping kursi roda Aris. Ia menggenggam tangan Aris yang kurus dan dingin. Aris tidak menoleh, namun setetes air mata jatuh dari sudut matanya yang keruh. "Aku sudah meratakan museum keadilan itu, Aris," bisik Maya. "Di atas tanah rumahmu di desa, aku membangun taman bunga matahari. Aku juga sudah memindahkan makam ayah dan ibumu ke tempat yang layak. Mereka kini berdampingan dengan orang tuaku." Aris merespons dengan remasan lemah di tangan Maya. "Aku akan membawamu pulang ke rumah yang sebenarnya. Bukan rumah mewah, bukan rumah sakit ini. Sebuah rumah kecil di dekat pantai, di mana tidak ada yang mengenal kita sebagai komisaris atau narapidana. Hanya Maya dan Aris." Akhir yang sunyi. 2 tahun kemudian. Di sebuah desa pesisir yang tenang, seorang wanita tampak sedang mendorong kursi roda seorang pria di sepanjang garis pantai saat matahari terbenam. Wanita itu mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal-asalan, penampilan yang dulu pernah dicemooh oleh suaminya. Pria di kursi roda itu tersenyum kecil melihat ombak, meskipun ia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Seorang anak kecil laki-laki, Arjuna, berlari ke arah mereka membawa kulit kerang. "Ibu, lihat, ini cantik sekali." Maya tersenyum, senyum yang tulus tanpa beban kekuasaan di pundaknya. Ia mengambil kerang itu dan meletakkannya di telapak tangan Aris. Mereka tidak lagi kaya. Mereka tidak lagi punya jabatan tinggi yang bisa dipamerkan. Namun, di bawah langit senja itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh seluruh saham Kusuma Group, kedamaian dalam penebusan. Dulu, Aris berteriak bahwa ia muak membiayai hidup Maya. Kini, Maya dengan seluruh sisa hidupnya, dengan sukarela mendedikasikan setiap napasnya untuk merawat Aris. Roda itu benar-benar telah berputar, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajari mereka arti dari sebuah pengampunan yang paling murni.